baru ekonomi di tengah berbagai tantangan yang tidak mudah, baik geoekonomi maupun geopolitik. Para kiai, para ulama, kami sering mendengar Bapak Presiden menyampaikan, sebelum tidur ingat pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Bangun tidur ingat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ini sama dengan harapan dan komitmen PKB bahwa tujuan utama kita bernegara tidak lain adalah mengembalikan hak-hak ekonomi rakyat untuk bisa terwujud kesejahteraan secepat-cepatnya. PKB berkomitmen, apa yang disampaikan oleh para kiai dalam ijtima ulama tadi amat sangat tegas bahwa apa yang dipimpin oleh Bapak Presiden untuk mewujudkan kemandirian bangsa melalui arah baru ekonomi ini adalah impian lama, di mana tidak kurang dari 25 tahun terakhir kita telah menyerahkan diri dengan berbagai perkembangan global, sehingga bahkan kita secara tidak sadar telah abai menata dan mengelola kekuatan kita sendiri. Ketergantungan kita di pasar global, bahkan sampai pada level di mana kita lupa bahwa kekayaan alam yang begitu kaya raya belum sepenuhnya terjaga dengan baik oleh tangan-tangan kita sendiri. Kita menyaksikan Bapak Presiden dengan sungguh-sungguh dimulai untuk menjaga kekayaan alam yang begitu luar biasa dan digunakan sekuat-kuatnya untuk kepentingan rakyat. PKB mendukung satu pintu ekspor seluruh sumber daya alam yang kita yakini menjadi salah satu cara utama dari dimulainya menegakkan kedaulatan ekonomi di bumi Nusantara tercinta. Kita yakin sepenuhnya orientasi dan arah baru ekonomi yang dimulai dari penyelamatan sumber daya alam ini bukan sekedar retorika maupun impian di siang bolong. Kita sudah lama merindukan ini dan kita menyaksikan kebijakan Bapak Presiden sudah nyata di depan mata dengan berbagai upaya-upaya konkret yang kita saksikan. Oleh karena itu, kita mendukung langkah konkret ini dengan sungguh-sungguh. Dan PKB mengajak partai-partai untuk menuntaskan upaya ini. Dengan yang pertama, ini akan sukses apabila kita melakukan setidaknya perubahan regulasi yang menyeluruh. Pak Presiden, PKB mencatat paling tidak ada 108 undang-undang yang harus kita perbaiki agar kedaulatan ekonomi kita benar-benar bisa kita jalankan. Undang-undang dan berbagai regulasinya adalah langkah berikutnya dari komitmen Bapak Presiden dan komitmen PKB untuk terus mewujudkan negeri ini kaya dan harus dinikmati oleh rakyatnya sendiri. Amin. Kesungguhan inilah yang membawa kita semua hari ini pada satu kesimpulan. Arah baru ekonomi ini tidak boleh berhenti. PKB akan terus bersama Pak Prabowo mensukseskan arah baru ekonomi ini. Ini cita-cita yang nampaknya sudah mulai kelihatan arah kebijakan yang ditempuh. Inilah jalan baru yang sudah dirintis oleh berbagai komitmen Bapak Presiden dalam berbagai forum. Salah satunya adalah yang paling penting, pergeseran paradigma ekonomi untuk mewujudkan ekonomi Indonesia benar-benar
termanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 25 tahun terakhir kita bekerja keras bersama partai-partai, legislatif dan eksekutif untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Berbagai regulasi juga kita buat semua untuk kita bersama-sama mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Namun kita kadang lupa bahwa pertumbuhan ekonomi itu juga tidak seiring dengan pemerataan dan keadilan. PKB menyaksikan Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, sungguh-sungguh mensejajarkan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta keadilan. Inilah yang menjadi komitmen kesungguhan kita untuk kita tindak lanjuti dengan menyempurnakan semua langkah-langkah sebagai bagian dari penyempurnaan arah kemandirian ekonomi kita. Komitmen ini Bapak Presiden muncul dari hati kami yang paling dalam, dari para kiai, para ulama yang sudah amat sangat lama merindukan agar ekonomi betul-betul bisa dirasakan langsung oleh rakyat di desa-desa dan di seluruh pelosok Nusantara. Pak Presiden bahkan telah merubah arah baru anggaran APBN kita. Politik anggaran dirubah. Hari ini kita telah menyaksikan salah satunya yang paling konkret. Banyak jembatan-jembatan yang dibutuhkan di berbagai pelosok negeri tetapi tidak pernah tersentuh oleh anggaran kita. Dalam tahun ini insya Allah 5.000 jembatan yang akan dibangun untuk memberi jalan keluar bagi masalah yang paling konkret di depan mata kita. Itu contoh politik anggaran yang benar-benar bisa langsung dinikmati. Bapak Presiden, PKB siap menjadi bagian utama untuk terwujudnya politik anggaran yang benar-benar bisa dinikmati langsung oleh seluruh rakyat Indonesia. Kami mengajak seluruh kekuatan untuk tidak lagi dibuai oleh kekuatan pasar yang kadang kita lupa bahwa tujuan utamanya adalah segera menghadirkan kesejahteraan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Terima kasih. Semoga 28 tahun membawa PKB semakin bermanfaat, membawa PKB semakin berkah, membawa PKB bagi seluruh kemajuan bangsa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Presiden, terima kasih atas kehadiran semua tamu-tamu terhormat. Jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah memberikan pahala yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.